Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Bungas. Pada kesempatan kali ini izinkan Ibu mengucapkan selamat kepada siswa-siswi baru yang telah diterima dan bergabung menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Bungas. Selamat bergabung bersama kami. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum Ibu lanjut ke materi parenting, yaitu pendampingan orang tua pada pembelajaran jarak jauh, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Richa Citaripah, SPD. Di sini Ibu mengajar guru bimbingan dan konseling. Ya, nanti akan bertemu Ibu pada sesi bimbingan dan konseling. Oke, anak-anak, Ibu harapkan pada pertemuan kali ini, pada materi kali ini, semuanya sudah didampingi orang tua atau wali ya atau kakak untuk mendengarkan materi parenting ini ya. Ibu harapkan semuanya sudah didampingi oleh keluarganya ya. Nah, untuk selanjutnya pada kesempatan kali ini ya, pembelajaran jarak jauh ya, kita akan laksanakan pada masa pandemi ini. Kita berdoa saja mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Nantinya kita akan bisa melaksanakan tatap muka. Nah, karena pandemi ini masih belum berakhir, maka dampaknya pada dunia pendidikan adalah kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan berbagai tantangan bagi siswa, tantangan bagi kami selaku pengajar pun dalam pelaksanaan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Oke, pada kesempatan kali ini ya, pada pembelajaran jarak jauh, siswa akan lebih banyak untuk belajar di rumah tentunya ya. Nah, di rumah ini salah satu pendamping untuk berjalannya pembelajaran siswa adalah peran orang tua ya. Pada saat pembelajaran tatap muka, kami selaku pendidik yang istilahnya orang tua di sekolah ya, kami yang memperhatikan siswa-siswi di sekolah, kami yang mengawasi mereka, proses pembelajaran mereka itu pada pembelajaran tatap muka. Pada pembelajaran jarak jauh ini, kami harapkan peran dari orang tua di sini dituntut dalam membimbing anaknya agar dapat menyukseskan ya, agar dapat terlaksananya pembelajaran jarak jauh. Seperti yang diungkapkan oleh ahli pendidikan yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa keluarga adalah pendidikan pertama bagi anak ya. Orang tua berkedudukan sebagai pembimbing, pengajar, pendidik bagi anak-anaknya di rumah ya, bagi anak-anak mereka. Jadi pendidikan pertama anak itu didapat oleh orang tua. Tugas utama mengajarkan pendidikan kepada anak itu adalah tugas dari orang tua ya. Setiap anak membutuhkan kehadiran orang tua untuk proses pembelajaran mereka, karena kehadiran orang tua atau orang dewasa atau keluarga lainnya yang mendukung anak pada saat proses pembelajaran itu akan memberikan dampak positif pada psikologis anak. Anak akan merasa bersemangat, anak akan merasa dimudahkan segala kesulitan pembelajaran dengan adanya peran dari orang dewasa atau orang tua yang ada di rumah. Seperti itu. Pendidikan pada era pandemi ini salah satu yang kita tuntut adalah kekreatifan ya. Jadi anak dituntut untuk kreatif ya, untuk aktif. Jadi bukan berarti
pembelajaran jarak jauh anak menjadi tidak aktif, anak menjadi low motivasi, tidak. Jadi peran orang tua di sini yang akan kita bahas nanti adalah bagaimana caranya orang tua berperan dalam meningkatkan motivasi, mensukseskan pembelajaran siswa, siswi atau anak-anak ibu masing-masing. Oke, pada pembelajaran jarak jauh ini ada beberapa media yang digunakan ya, seperti email, WA, ya, Google Classroom, Zoom, ya, dan media lainnya. Media itu digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Selain ketersediaan media, perlu juga ditunjang dengan alat sebagai untuk mempermudah, ya, alat untuk mempermudah pembelajaran jarak jauh ini. Nah, pembelajaran jarak jauh ini pun ya ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Dampak positifnya kita akan berusaha untuk tidak turut menyebarkan virus, sehingga kita dengan upaya ikhtiar kita untuk mempercepat masa pandemi ini. Dampak negatifnya pembelajaran jarak jauh ini apabila tidak adanya peran orang tua dalam mengawasi pembelajaran jarak jauh yang akan mengakibatkan masalah psikososial pada diri siswa, ya. Salah satunya seperti low motivasi atau anak menjadi tidak kreatif, anak menjadi tidak bisa mengemukakan pendapatnya. Salah satunya seperti itu, ya, masalah psikososial. Nah, untuk mengikis masalah psikososial yang tadi, peran orang tua di sini adalah nomor 1. Jadi peran orang tua yang ada di rumah, orang dewasa yang ada di rumah, kakak-kakak dari peserta didik, saudara, adik-adik, siapapun itu anggota keluarga yang ada di rumah perlu membantu siswa dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Nah, bila tidak ada dukungan dari orang tua, nah bisa jadi seperti tadi yang telah dijelaskan akan timbul masalah psikososial tadi. Ya, maka dari itu orang tua sangat berperan besar sebagai pendorong anak-anaknya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh orang tua, ya? Seperti tadi, peran orang tua seperti apa yang harus dimiliki atau yang harus diberikan orang tua kepada anak-anaknya di rumah. Yang pertama adalah komunikasi, ya. Jalin komunikasi antara orang tua dan siswa dan juga wali kelas. Nah, di sini wali kelas berperan sebagai jembatan dari sekolah kepada siswa dan orang tua. Wali kelas di sini adalah wakil dari sekolah yang mana semua sumber informasi akan disampaikan oleh beliau. Maka dari itu orang tua harus update siapa sih wali kelas anaknya, berapa nomor teleponnya, untuk apa? Untuk menanyakan apa sih info-info atau apa sih peraturan sekolah yang sekarang berjalan, bagaimana sih pembelajaran anak-anaknya, apa jadwal anaknya hari ini tuh apa. Nah, silahkan komunikasikan dengan wali kelas. Insya Allah semua wali kelas pasti akan sebisa mungkin membantu orang tua dan siswa, ya. Tanamkan komunikasi yang baik pun dengan anak, ya, dengan anak. Komunikasi orang tua dengan anak baik itu akan menentukan kesuksesan pembelajaran, ya. Selanjutnya, yang kedua selain komunikasi adalah kembalikan fungsi rumah sebagai madrasah pendidikan pertama anak. Kembalikan rumah sebagai tempat anak untuk belajar,
ya. Orang tua harus memiliki prinsip bahwa yang bertanggung jawab untuk pendidikan anak adalah orang tua, sehingga di dalam keluarga akan terciptanya pendidikan yang baik, akan terciptanya komunikasi yang baik tadi, karena kesadaran dari pihak orang tua bahwa bapak dan ibu sangat berperan untuk mensukseskan anak-anak dalam belajar, ya. Peran dari orang tua, kakak, ya, nenek atau saudara lainnya yang berada di rumah, ya, semua itu sangat berdampak positif, ya. Dukungan kalian semua berdampak positif pada kesuksesan belajar dari siswa. Nah, di sini peran orang tua untuk memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, ya, kepada siswa itu hal yang sangat penting. Dengan kasih sayang, dengan perhatian, dengan dukungan dari orang tua, itu akan memudahkan para siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul pada saat pembelajaran tatap muka ini, ya. Jadi peran orang tua sangat penting pada pembelajaran tatap muka ini. Nah, untuk selanjutnya, kembalikan posisi orang tua sebagai orang yang mengontrol anaknya pertama kali. Jadi, tanamkan pada diri Bapak Ibu untuk menjadi alat kontrol, ya, siswa-siswi atau anak-anak ibu dalam belajar. Kontrollah apakah hari ini anak ibu mengerjakan tugas, apakah hari ini anak ibu sudah absen, apa saja yang dipelajari oleh anak ibu bapak hari ini, ya. Apa sih tugas-tugasnya, sudah mengerjakan tugas belum, ya. Nah, inilah fungsi orang tua sebagai pengontrol anaknya. Dikala anaknya drop atau dikala anaknya motivasinya sedang rendah, perhatian orang tua, kontrol dari orang tua ini dapat setidaknya meningkatkan motivasi anak sebagai daya kontrol untuk kembali bersemangat untuk kembali mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Nah, dalam hal ini orang tua perlu mendampingi anaknya, ya. Pastikan anaknya tadi sudah absen atau belum, ya, sudah mengerjakan tugas, jadwal hari ini apa saja. Orang tua wajib mengetahui hari Senin itu pelajaran anaknya apa saja, hari Selasa itu pelajaran anaknya apa aja, ya. Nah, tugas apa aja yang diberikan sama guru. Tadi kembali lagi ke awal komunikasi. Nah, jadi dari awal tadi komunikasi, ciptakan rumah sebagai madrasah pertama, pengontrolan orang tua itu adalah salah satu rantai atau runtutan yang memang harus diberikan oleh orang tua kepada anak pada saat pembelajaran jarak jauh ini. Nah, selanjutnya adalah fasilitas. Dalam hal ini orang tua harus memperhatikan ketersediaan media atau alat untuk siswa belajar. Misalkan ketersediaan HP, ketersediaan laptop, atau ketersediaan alat belajar lainnya yang bisa mendukung siswa-siswi belajar jarak jauh. Nah, selain ketersediaan alat, orang tua pun harus memperhatikan ketersediaan tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk melakukan pembelajaran. Mengapa demikian? Karena bila hanya alat saja tetapi siswa tersebut tidak memiliki tempat yang nyaman, yang memudahkan dia untuk berkonsentrasi dalam menerima pembelajaran jarak jauh ini, nantinya akan memunculkan masalah, ya. Nantinya akan memunculkan masalah-masalah tadi, masalah psikososial pada diri anak tadi. Jadi selain tersedianya alat, juga tersedianya tempat yang nyaman, lingkungan yang nyaman untuk anak belajar di rumah.
Nah, selain itu, selanjutnya adalah menyiapkan siswa. Dalam arti kata, peran orang tua menyiapkan siswa apakah sudah siap hari ini belajar jarak jauh, ya. Misalkan ada siswa yang masih tidur padahal sudah jam pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini adalah peran orang tua menyiapkan siswa, mengingatkan siswa bahwa sudah masuk jam pembelajaran, ya. Nah, siapkan siswa dalam segala hal. Siapkan siswa protokol kesehatannya. Bila memungkinkan siswa keluar rumah, misalkan silahkan sediakan atau silahkan fasilitasi dengan protokol kesehatan yang baik. Jangan sampai siswa tidak sekolah atau tidak tatap muka, tetapi di rumah pun tidak ada tatap muka, pun tidak ada tatap muka pelaksanaan daring pun tidak ada gitu. Sudah tidak tatap muka, siswanya pun tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini adalah peran orang tua menyiapkan siswa atau menyiapkan anaknya, ya. Apakah anaknya sudah absen atau belum, disiapkan segala kebutuhan anaknya tadi. Nah, yang selanjutnya adalah peran orang tua. Yang selanjutnya yang paling penting adalah dampingi, ya. Dengarkan, dampingi anak pada saat pembelajaran jarak jauh. Ibu, bapak, mohon maaf, misalkan saya orang tua yang sibuk bekerja, ya, tapi tolong luangkan waktu, dampingi. Di sini istilahnya setiap pulang kerja tanyakan, hari ini belajar apa, mana lihat tugasnya, mana lihat absennya. Saya ingatkan absen, ya Bapak Ibu, absen itu tiap hari, ya. Maka itulah alat kontrol Bapak Ibu, apakah anaknya sudah absen. Bisa dengan menchat wali kelas tadi, komunikasi, Bapak Ibu wali kelas, bagaimana anak saya seminggu ini belajarnya. Nah, itu adalah salah satu kontrol tadi yang perlu dilakukan oleh orang tua, ya. Itulah beberapa peran, ya, peran dari orang tua yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari pendidikan anak-anaknya, ya. Mudah-mudahan sharing kita kali ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Saya ingatkan kembali salah satu yang tadi, ya, komunikasi, memfasilitasi, ya, mengontrol, menyiapkan anaknya. Dan juga hal yang tadi saya ingatkan kembali bahwa kasih sayang tadi diperlukan pada saat pembelajaran jarak jauh ini, karena kasih sayang dan perhatian orang tua atau orang wali, ya, atau wali siapapun di dalam rumah itu akan memberikan semangat kepada anak untuk lebih giat lagi belajar. Nah, selain untuk peran yang tadi, perlu juga orang tua untuk mendengarkan, ya. Dengarkan keluh kesah anak pada saat pembelajaran jarak jauh ini. Sampaikan keluh kesah anak tersebut oleh orang tua kepada kami pihak sekolah, sehingga adanya terjalin komunikasi tadi, sehingga kami setidaknya bisa memberikan solusi, ya, bagi siswa-siswi dan orang tua apabila terdapat keluhan atau masalah pada pembelajaran tatap muka. Jadilah pendamping anak yang baik, jadilah teman anak yang baik, jadilah pendengar setia anak yang baik, sehingga proses pembelajaran anak Bapak dan Ibu bisa berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya masing-masing. Demikian sedikit sharing atau materi parenting kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau yang kurang berkenan. Mohon maaf. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.